Cerita ini terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku punya pacar, namanya Santi. Orangnya biasa, tapi manis dan dia begitu baik. Kelembutan dan kebaikan hatinya itulah yang membuatku jatuh hati. Aku tak kuasa untuk tidak jatuh cinta kepadanya. Waktu itu kita kenal lewat media sosial Facebook. Tidak tahu kenapa, dia muncul di beranda Facebookku. Aku iseng-iseng aja komen di statusnya. Kok langsung dibalas? Dia cepat sekali ngeresponnya. Dari situlah awalnya kita ketemu. Kita pun saling tukar nomor HP. Kita komunikasi lewat HP. Lama-kelamaan kita jadi akrab dan akhirnya kita menjalin hubungan, yaitu pacaran. Hari-hari kita jalani penuh cinta, penuh kegembiraan. Seakan dunia hanya milik kita berdua, tak ada orang lain selain kita. Aku berjanji dalam hati akan menjaga kesucian cinta ini dan akan membawanya sampai ke jenjang pernikahan. Namun janji hanyalah janji. Semua terjadi begitu saja. Awalnya aku menolak, tapi Santi yang terus menyodorkan apemnya hingga aku khilaf. Waktu itu secara mendadak Santi menelponku. Dia mengajak aku untuk makan di luar. Tanpa curiga apa-apa, aku pun mengiyakan. Tanpa pikir panjang lagi, aku bergegas nyamperin dia di rumahnya. Tentu dengan motor NMAX merah kesayanganku. Sesampai di rumahnya, dia nyuruh aku masuk ke dalam rumah. Dan dia langsung memelukku dengan erat. Aku pun kaget dong. Aku secara refleks ingin melepaskan pelukan itu karena takut keluarganya Santi tahu dan aku malu dibuatnya. Tapi Santi tidak mau melepaskannya dan dia malah bilang kalau di rumahnya sepi, tidak ada orang lain selain dia. Keluarganya yang lain sedang menengok saudaranya di luar kota yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Santi disuruh jaga rumah. Di saat itulah Santi mengajakku melakukan hal itu. Aku berusaha mengelak karena aku sudah berjanji dalam hati untuk menjaga kesucian cinta ini. Namun lama-kelamaan imanku goyah. Aku tak bisa menahannya lagi. Semua terjadi begitu saja dan kita melakukannya hari itu. Ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Karena ini pengalaman pertama bagiku. Mataku sempat berkaca-kaca. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini kayaknya aku lebih. Kenapa mesti menangis? Kan sama-sama nikmat. Ya, itu memang benar. Tapi seolah-olah aku belum bisa percaya kalau hal ini bisa terjadi. Di sisi lain, aku merasakan hal yang sangat luar biasa sekali. Malah semenjak kejadian itu, aku dan Santi sering melakukannya lagi. Dikala ada waktu dan kesempatan. Hingga kejadian itu pun tiba, aku mendapat kabar kalau Santi akan menikah bulan depan dengan pria lain. Aku tidak lantas percaya. Aku langsung menanyakan ke Santi dan dia menjawab memang benar bahwa selama ini dia telah dijodohkan orang tuanya dengan anak dari teman bapaknya dan Santi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menangis dan meminta maaf padaku
karena tidak bisa menjaga cinta ini sampai ke pelaminan. Hancur hatiku saat itu. Orang yang selama ini aku sayangi dan cintai akan menikah dengan orang lain. Namun aku harus ikhlas. Ini sudah takdir. Dan mungkin dia bukan jodohku. Tuhan punya rencana lain untukku. Hari-hari kulalui penuh kehampaan. Hidupku terasa sunyi tanpa kehadiran Santi. Tapi aku sadar hidupku mesti terus berjalan. Aku harus bisa bangkit dari keterpurukan. Hingga tak terasa 3 bulan berlalu dan aku sudah bisa bangkit dari keterpurukanku. Walau terkadang bayang-bayang Santi masih suka hadir. Malam ini terasa sepi. Aku sendiri tiada yang menemani. Hati ini kosong tak terisi, belum ketemu setelah dicari-cari. Perkenalkan, namaku Aji, umurku 25 tahun. Aku memiliki wajah yang ganteng dengan tubuh yang tinggi besar. Beberapa kali aku memiliki pacar, namun semua putus di tengah jalan karena berbagai masalah. Dan pacarku yang terakhir adalah Santi. Sudah 3 bulan lebih menjomblo. Kadang ada rasa kangen dengan yang namanya pacaran. Bisa jalan-jalan berdua, makan berdua, dan bisa WA-an tiap malam. Tak terasa aku pun terlelap. Tahu-tahu udah pagi. Tok 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 tok. Aji bangun, udah siang. Suara ibuku membangunkan aku. Aku pun bergegas bangun dan langsung ke kamar mandi. Habis itu aku langsung sarapan karena ibuku sudah memanggilku untuk sarapan. Di tengah-tengah sarapan aku bertanya ke ibu, "Bu, katanya ada yang mengontrak rumah samping kita. Apa benar?" Ibuku pun menjawab, "Iya Aji, tuh udah dipakai sejak kemarin. Seorang wanita namanya Narni. Katanya sih seorang janda." "Cantik nggak Bu?" sahutku. "Ya cantik dong. Kalau mau lihat datang aja ke rumahnya. Kan cuma di samping rumah kita," ucap ibuku. "Ah, malu aku Bu. Besok-besok juga pasti tahu," jawabku. "Kalau kamu tahu, pasti kamu jatuh cinta, Ji," ucap ibuku sambil tersenyum. Setelah selesai sarapan, aku keluar rumah dan coba lihat rumah sebelah. Sepi-sepi aja, kelihatannya masih di dalam rumah, belum keluar. Sore harinya aku lagi santai nonton TV. Tahu-tahu pintu depan ada yang mengetuk. Aku pun bergegas ke depan untuk membukakan pintu. Wah, ternyata ada yang datang, seorang wanita cantik. "Maaf Mas, mengganggu. Aku Narni yang ngontrak rumah sebelah. Mau minta tolong masangin gas Mas," ucapnya sambil malu-malu. Aduh, ternyata benar kata ibu. Dia cantik sekali, posturnya tinggi, rambutnya panjang lurus, wajahnya halus, bibirnya tipis, ada tai lalat di atas bibir kirinya. Dengan senang hati aku pun langsung menuju rumah Mbak Narni. Aku pun langsung menuju dapur dan masangin gasnya. Setelah selesai aku tidak langsung pulang. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dan aku jadi tahu kalau dia ngontrak sendiri di rumah itu. Dan dia seorang janda yang belum punya anak. Setelah beberapa saat aku pun pulang. Tak lupa aku minta nomor HP dia. Malam harinya aku coba WA dia. Ternyata cepat banget langsung dibalas.
Kita pun WA-an sampai larut malam. Dari situlah kita semakin dekat dan akrab. Ternyata benar kata ibu, aku mulai merasakan getaran asmara di hatiku. Waktu itu malam minggu, aku datang ke rumahnya. Aku curahkan semua isi hatiku. Tak kuduga, ternyata dia menyimpan rasa yang sama ke aku. Kita pun resmi pacaran. Suatu hari, aku ajak dia main ke tempat wisata. Belum nyampe, kita kehujanan. Dan kita berteduh di gubuk yang sepi. Karena terbawa suasana yang dingin, aku coba peluk dia. Aku coba ajak dia. Dia mengelak dan berkata, Mas Aji, semua akan kuberikan untukmu mas. Tapi nanti kalau kita sudah resmi jadi pasangan suami istri. Semenjak itu aku tidak berani lagi ajak dia. Dan setelah pacaran 2 tahun, aku nikahi Narni. Dan kita hidup bersama bahagia dalam bingkai rumah tangga.